Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menebus kesalahan masa lalu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai manusia yang kurang sempurna, Pak Boleh, bahkan tidak sempurna, itu kan semua orang itu punya kesalahan. Nah, untuk kita sendiri yang mengalami kesalahan itu, kadang-kadang sulit untuk melepaskannya, untuk melupakannya, sehingga ini menjadi semacam tekanan, kekhawatiran kepada kita. Jangan-jangan saya salah itu lagi, jangan-jangan saya salah itu lagi. Nah, ini kan membuat kita itu tidak produktif, tidak bisa melakukan pelayanan dengan baik. Kalaupun kita mencoba untuk melepaskan itu, bagaimana caranya? Apakah ada caranya atau bagaimana kita harus menyikapinya, Pak Paul? Dalam bahasa Indonesia ada peribahasa nasi telah menjadi bubur ya. Nah, lewat peribahasa itu kita tahu bahwa sesuatu yang telah terjadi ya tidak bisa lagi diubah karena ya sudah terjadi. Begitu pula lah dengan kesalahan yang telah kita perbuat di masa lampau, Pak Gunawan. Pada dasarnya kita itu tuh harus mengatakan bahwa nasi telah menjadi bubur. Sesuatu yang telah terjadi tidak bisa lagi diulang atau diubah. Nah, kita memang harus menerimanya. Dan sekarang yang penting adalah bagaimanakah kita menyikapi serta bagaimanakah kita sekarang melanjutkan hidup kita di depan ini. Nah, jadi makanya kalau kita terus melihat ke belakang dan tinggal di masa lampau, maka tidak akan ada penyelesaian. Itu sebabnya kita harus membereskannya mulai dari titik ini sampai ke masa depan. Tapi pengaruhnya ini bukan hanya untuk diri kita yang melakukan kesalahan, Pak Paul, juga terhadap pasangan kita. Dia pun merasa mungkin kecewa menikah dengan kita setelah tahu bahwa masa lalu kita itu ada hal-hal yang tidak selayaknya lah dilakukan gitu, Pak Paul. Dan juga terhadap anak-anak mungkin itu. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi apa yang telah kita perbuat seringkali memang bukan saja mempengaruhi hidup kita, tapi juga pasangan dan anak-anak kita. Itu sebabnya kita dalam hidup mesti selalu berhati-hati. Sebelum mengambil tindakan, kita harus memikirkan baik itu keluarga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak sembarangan dalam berbuat. Namun sekali lagi, setelah kita memang melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, sebetulnya ya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mengubah fakta tersebut karena telah terjadi. Maka kita akan mau belajar bagaimanakah kita bisa menyikapinya serta mulai melangkahkan kaki ke depan dengan lebih benar. Ya, langkah-langkah apa atau kita harus mengawalinya dengan langkah apa, Pak Paul? Yang pertama adalah kalau kita memang menyadari kita telah berbuat dosa atau melakukan kesalahan di masa yang lampau, kita harus mengakui dosa itu kepada Tuhan. Jadi di dalam doa, katakanlah dengan terbuka perbuatan dosa yang telah diperbuat. Akuilah apa adanya dan jangan membuat dalih apalagi menutupinya. Tuhan tahu semua itu, namun Ia ingin mendengar semua itu dari mulut dan hati kita. Ya, kadang kita berkata, ya Tuhan, Kau sudah tahu, saya tidak perlu lagi untuk mengatakannya atau mengakuinya dalam doa saya kepadamu. Bukan, persoalannya bukanlah kita itu tuh memberitahukan Tuhan. Karena tidak ada hal yang perlu diberitahukan kepada Tuhan, Dia sudah tahu semua. Tapi kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu memang mengatakannya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan dapat mendengar pengakuan itu yang keluar dari mulut dan hati kita. Nah, setelah kita akui dosa di hadapan Tuhan, kita mesti menerima penggenapan janji Tuhan di dalam diri kita. Ya, firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 meneguhkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, dengan iman kita mesti mempercayai hal ini, bahwa Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Meskipun kita enggak merasakan apa-apa, perasaan kita kok tetap begini, tetap dengan iman kita berkata, Tuhan, saya percaya Engkau sudah mengampuni saya
Sebab saya sudah mengakui dosa saya, dan saya percaya bahwa Yesus Tuhan telah mati di kayu salib untuk dosa saya. Jadi itu adalah bukti pengampunan Tuhan kepada saya. Ya, yang terjadi justru biasanya Pak Paul, orang yang jatuh di dalam dosa, melakukan kesalahan seperti itu, malah enggan datang kepada Tuhan untuk mengakui dosanya, Pak Paul. Seringkali waktu kita berdosa, reaksi yang muncul adalah kita itu takut dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah sebetulnya sebuah reaksi yang baik. Karena apa? Karena itu menandakan bahwa kita masih mempunyai nurani. Kita masih mempunyai kesadaran. Kita masih memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu sebabnya, waktu kita sedang berdosa, kecenderungannya adalah kita tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Tidak mau dekat-dekat dengan anak-anak Tuhan. Tidak mau mendengar firman Tuhan atau peringatan Tuhan. Karena memang nomor satu, kita takut kepadanya. Dan nomor dua, ada kalanya kita nggak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Sebab kita masih ingin hidup dalam dosa kita. Jadi, kalau kita dekat-dekat dengan Tuhan, kita diingatkan bahwa kita ini telah bersalah. Kita ini telah berdosa. Nah, daripada diingatkan dan menyadari kita masih belum mau bertobat atau berubah, nah, sudah kita putuskan lebih baik sama sekali tidak usah mendengarkan peringatan Tuhan. Ya, jadi kapan sebaiknya seseorang itu datang kepada Tuhan untuk mengakui dosanya gitu Pak Bos? Waktu di saat pertama kali suara Tuhan berkata-kata dalam hati kita, engkau telah salah, engkau telah berdosa. Begitu mendengar, kita jangan berpikir, jangan merasionalisasi. Kita langsung harus datang kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa. Waktu Nabi Nathan diutus Tuhan memberi peringatan kepada Raja Daud yang telah berdosa. Begitu Nathan berkata, engkaulah orangnya. Artinya engkaulah orang yang telah berdosa itu. Nah, kita dengar bahwa Daud langsung berkata, ya, saya orang yang telah berdosa. Dia meminta pengampunan Tuhan secara langsung. Daud tidak membela diri, tidak membenar-benarkan, tidak mencoba menjelaskan posisinya. Tidak. Daud langsung berkata, saya telah berdosa kepada Tuhan. Nah, sikap seperti ini yang mesti kita pelihara. Kita manusia tak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi terpenting adalah apakah kita itu mempunyai hati yang besar untuk mengakui dosa kita. Ya, tapi yang sering kali terjadi adalah kita merasionalisasi pada saat pertama kali sadar bahwa kita sudah berdosa. Kita punya banyak alasan. Nah, kemudian kita berdosa lagi. Suara Tuhan itu makin lemah itu kedengarannya Bapak. Sehingga kita juga tidak langsung meminta ampun kepada Tuhan. Lain kali kita berbuat dosa gitu lagi. Makin lemah lagi suara itu tuh. Jadi dosa itu akan memang membuat hati nurani kita tebal. Maka makin sering berdosa, makin teballah hati nurani kita. Dan makin tebal hati nurani kita, makin sulit kita mendengar suara Tuhan. Jadi itu adalah sebuah kesinambungan Pak Gunawan. Jadi kalau orang yang berdosa ditegur, tak mau mendengarkan teguran, dan terus hidup dalam dosa, perlahan-lahan tapi pasti hati nuraninya akan makin menebal, sampai di suatu titik dia tidak lagi akan mendengar suara Tuhan. Nah, pada saat itu, sebetulnya yang terjadi adalah Tuhan membiarkannya hidup di dalam dosa. Artinya, Tuhan benar-benar melepaskan tangan, membiarkan orang itu hidup menuju kepada kebinasaan. Karena peringatan demi peringatan yang telah diberikan Tuhan tidak digubris oleh orang itu. Kita bisa membaca ini di firman Tuhan di Roma pasal 1. Kita bisa melihat bahwa pada akhirnya, waktu Tuhan melihat manusia terus hidup dalam dosa, diberi peringatan tidak menggubris, dan Tuhan memberi peringatan itu bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Tapi tetap tidak ada respons dari manusia. Nah, firman Tuhan di Roma pasal 1 mengatakan Tuhan membiarkan mereka hidup dalam nafsu mereka. Nah, di saat itu memang Tuhan tidak lagi seolah-olah mau tahu dengan kita. Dia akan melepaskan tangan. Itu adalah sebuah kondisi yang sebetulnya sangat menakutkan. Karena di saat itu kita memang tidak lagi mendengar suara Tuhan. Tuhan berhenti bercakap-cakap atau menegur kita. Ya, kalau kita sudah disadarkan oleh Tuhan dan kita itu sudah berkeluarga,
apakah selain kita itu mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita juga menyampaikan pengakuan kita kepada pasangan kita, Pak Bos? Nah, Pak Gunawan, memang Tuhan itu meminta kita bukan saja mengaku dosa ya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia yang telah kita lukai atau kita dustai atau kita cederai atau kita rugikan. Jadi memang rekonsiliasi mesti terjadi baik antara kita dan Tuhan maupun antara kita dan sesama kita. Namun ya sebelum kita itu masuk ya ke dalam ranah relasi dengan sesama, di dalam pengakuan dengan Tuhan, setelah kita akui dan kita menerima pengampunan Tuhan, kita mesti jangan sampai lupa bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Nanti bersyukur ini, Pak Gunawan, yang akan juga mendorong kita untuk membereskan relasi dengan sesama kita. Waktu kita bersyukur ya, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, nah sebetulnya berterima kasih atau bersyukur itu akan membuat kita mengingat kemurahan Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Ya, kenapa? Sebab memang waktu kita bersyukur, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita. Dia telah membayar begitu mahal untuk dosa-dosa kita. Nah, maka kita bersyukur. Tadi saya sudah katakan, ini akan sedikit banyak memotivasi kita pula untuk membereskan relasi dengan sesama kita. Karena apa? Kita diingatkan, Yesus Tuhan kita telah mati dan berkorban untuk kita. Kita telah menerima kemurahan Tuhan yang begitu besar. Masakan kita tidak mau sekarang membereskan masalah kita dengan sesama kita? Juga, pengucapan syukur itu penting untuk terus berlanjut sebab di hari-hari mendatang, iblis akan berusaha menjatuhkan kita kembali dengan cara membisikkan keraguan dalam hati. Ia akan berupaya meyakinkan kita bahwa dosa kita terlalu besar dan bahwa Tuhan tidak bisa mengampuni dosa sebesar itu. Nah, maka kita mesti bersyukur. Setelah kita terima janji Tuhan, Dia sudah mengampuni dosa kita. Bersyukurlah setiap hari, bersyukurlah setiap hari. Karena apa? Tadi itu ya, iblis akan terus membisikkannya, kamu belum diampuni, dosamu terlalu besar. Oh enggak, kita mau bersyukur lagi. Tuhan, terima kasih. Engkau bermurah hati mengampuni saya. Jadi dengan cara itu, kita dapat melawan serangan dari iblis. Ya, orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan, kan tetap membutuhkan peneguhan gitu Pak Pol ya. Dari firman Tuhan misalnya, ada peneguhan bahwa setiap dosa yang diakui diampuni. Tetapi orang ini adalah orang yang jarang membaca kitab suci. Bagaimana dia bisa mendapatkan peneguhan dari firman Tuhan ini, Pak Pol? Wah, memang kalau kita sendiri tidak mengenal firman Tuhan akan sulit ya Pak Gunawan ya. Sebab memang benar-benar firman Tuhan adalah kekuatan kita, pelita suluh bagi hidup kita. Jadi memang kita mesti mengerti firman Tuhan. Nah, kalau kita memang tidak mengerti, tapi kita ingin tahu, datanglah ya kepada seorang hamba Tuhan. Tanyakanlah, saya sudah berbuat dosa seperti ini. Apakah Tuhan akan mengampuni dosa saya? Nah, biarlah si hamba Tuhan itu yang akan menjelaskan kepada kita lewat firman Tuhan. Nah, setelah kita menerimanya, setelah kita bersyukur kepada Tuhan, kita mesti ingat, kita tidak perlu lagi meminta-minta pengampunan Tuhan. Karena apa? Kita sudah menerimanya tatkala kita mengakui dosa kita. Jadi, penting bagi kita memahami dan meyakini janji Tuhan. Sebab jika tidak, kita akan terus berkubang di lumpur rasa bersalah dan tidak berhenti-henti meminta pengampunan. Nah, makanya jangan. Setelah akui, setelah bersyukur akan janji Tuhan yang telah mengampuni kita, kita tidak lagi harus meminta-minta pengampunan. Makin minta, makin merasa bersalah, makin tidak bisa melihat karya keselamatan dan pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, kita ingatlah firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Wah, firman Tuhan jelas di sini berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi tidak akan berhenti. Ya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, berarti rahmat Tuhan juga tak akan pernah berhenti. Maka syukurilah
terimalah dan tidak usah lagi terus berkubang-kubang dalam rasa bersalah dan meminta-minta pengampunan seolah-olah Tuhan belum mengampuni kita. Bagaimana kalau kita tiba-tiba saja mengingat, tidak secara sengaja tetapi teringat kembali akan dosa itu lagi, Pak Paul? Apakah kita mau mengakui dosa itu lagi di hadapan Tuhan atau bagaimana, Pak Paul? Tidak usah lagi, kita hanya perlu berkata, Tuhan, Engkau lihat, Kau tahu apa yang telah saya lakukan. Tapi saya bersyukur Engkau sudah mengampuni saya. Saya bersyukur bahwa pengampunanmu lebih besar daripada kesalahan atau dosa saya. Nah, jadi terus kita syukuri. Kita tidak lagi berkubang di dalam rasa bersalah atau dalam kubang meminta-minta pengampunan. Ya, Pak Paul, setelah langkah-langkah itu yang tadi Pak Paul katakan ini akan memotivasi kita untuk ngomong dengan orang lain tentang dosa kita. Ini bagaimana, Pak Paul? Jadi langkah berikutnya adalah kita memang harus meminta pengampunan dari orang yang telah kita lukai. Artinya apa? Akuilah perbuatan kita apa adanya. Jangan menutupinya atau membenar-benarkannya. Katakanlah kepada orang itu betapa besar penyesalan kita atas perbuatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kita mesti mengutarakan niat kita untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kita itu. Ya, misalkan kita lihat di Lukas 19 ayat 8. Setelah Zakheus bertobat, dia berjanji kepada Tuhan Yesus untuk menebus kesalahannya. Dia berkata begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi kita melihat Zakheus itu tuh tidak berkata, puji Tuhan, saya telah diampuni, udah, lepas tangan. Tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang telah dilakukannya. Tidak. Tuhan menghendaki kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, mengakui dosa kita, dan sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh telah bertobat dan menyesali perbuatan kita, kita harus datang kepada orang yang telah kita lukai, meminta ampun kepadanya, dan membayar kerugian itu. Ya, bagaimana kalau orang yang kepada siapa kita meminta maaf atau mengakui kesalahan kita tidak memberikan maaf atau pengampunan, Pak? Memang kita tidak bisa selalu mengharapkan orang mengampuni kita saat itu juga. Mengapa? Sebab bisa jadi lukanya masih belum sembuh dan dia belum siap untuk berkata, saya ampuni kamu. Dan kita tidak bisa memaksanya. Ini yang mesti kita camkan baik-baik, Pak Gunawan. Kita tidak bisa memaksa orang secara simultan, secara langsung mengampuni kita saat itu juga. Ia belum tentu bisa. Jadi kita pihak yang bersalah benar-benar harus menunggu ya sampai orang itu memang siap untuk memberi maaf kepada kita. Ada orang yang malah bertindak lebih buruk, yaitu marah karena kok orang itu nggak mau mengampuni dia, seolah-olah hak dialah untuk diampuni. Oh tidak, kita yang telah bersalah, kita tidak punya hak untuk meminta orang mengampuni kita. Kita diampuni berdasarkan kemurahan hati orang, jadi bukanlah hak itu. Ya, kalau Zakheus, Pak Paul, ya memang dia bisa berkata mengembalikan 4 kali lipat karena itu memang material sekali dan bisa dihitung. Nah, bagaimana kalau kesalahan ini tidak bisa kita ukur secara material gitu, Pak Paul? Misalkan kita berkata kepada pasangan kita yang telah kita sakiti hatinya, kita berkata, saya berjanji, nomor 1, saya tidak mengulang perbuatan saya yang menyakiti hati kamu. Nomor 2, saya mau menebus kesalahan itu dengan cara saya akan berusaha sedapat saya menciptakan keluarga yang tentram, menciptakan kedamaian dalam rumah, menciptakan sukacita di hati kamu, melakukan hal-hal yang dapat membuat kamu juga senang. Nah, dengan kata lain, penyesalan harus diwujudkan dalam tindak nyata, Pak Gunawan. Sebab tanpa tindak nyata, seolah-olah kita hanyalah terus memeras orang yang telah kita lukai. Jadi pertama, kita menyakiti hatinya. Nah, itu kita udah merusakkan atau merugikan dia. Kedua, kita memintanya untuk mengampuni kita. Singkat kata, jadi dengan kata lain, ya semuanya dari dia semua. Dia sudah dilukai, dia sekarang harus mengampuni.
kitanya enak-enak aja, hanya minta ampun. Kan jelas itu nggak benar. Dan jelas itu bukanlah dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan meminta kita membereskan relasi dengan orang yang telah kita lukai dengan cara, kita akan mau membayar kerugian itu. Nah, duka cita ya. Duka cita sendiri, saya telah berbuat salah dan sebagainya. Tidak cukup. Ya, Alkitab mengatakan ini adalah duka cita tanpa pertobatan. Duka cita yang hanyalah menghasilkan kematian. Ya, jadi kita kalau hanya menyesali tapi tidak mau bayar harga, tidak mau bertobat, tidak mau berjanji untuk menebusnya, ya itu duka cita yang memang hanyalah membawa kita kepada kematian. Sebaliknya, ya kalau kita ini sudah berkata, saya salah, sekarang saya mau bayar balik, saya mau membahagiakan kamu, saya akan berhenti melakukan hal-hal yang telah saya lakukan. Nah, ini berarti duka cita itu disertai pertobatan. Kita tidak mau mengulangnya, kita mau membayar harga kerugian yang telah kita timbulkan. Ya, kalau kesalahan itu kita perbuat terhadap pasangan kita, kita lakukan seperti hal itu. Yang tadi saya mau ingin tanyakan pada Pak Paul, kalau kesalahan ini kita perbuat terhadap orang lain gitu, apakah kita juga perlu memberitahukan pasangan kita gitu Pak Paul tentang penyesalan dosa kita itu? Nah, memang kalau misalnya ya, ada hal-hal yang kita perbuat sebelum kita menikah, dan memang itu kita tahu ya, kalau sampai diketahui oleh pasangan kita itu akan mengganggunya. Meskipun kita tahu kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah juga membereskannya dengan orang yang bersangkutan, namun karena kita tahu kalau sampai istri atau suami mengetahui hal ini dapat menggoncangkannya, kita berkewajiban memberitahukan dia. Kita tidak usah memberitahukan dengan mendetail, tapi kita harus beritahukan secara garis besar apa yang telah kita perbuat. Jadi, kalau sebelum menikah aja memang sebaiknya kita begitu, apalagi setelah kita menikah. Apa yang kita perbuat kepada orang yang salah atau apa, ya kita akui juga di hadapan pasangan kita, bahwa kita telah berbuat kesalahan, bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita juga meminta dukungannya, serta juga mungkin meminta pengampunannya, sebab secara tidak langsung kita juga telah melukai dia. Kalau sehubungan dengan mengganti tadi seperti Sakyus Pak Paul ya, ketika kita mau mengganti sebagai bukti penyesalan kita, tidak perlu 4 kali lipat, mungkin 2 kali lipat. Lalu pasangan kita tidak setuju akan hal itu. Nah, bagaimana Pak Paul? Nah, sudah tentu memang kita tidak usah menggantinya 4 kali lipat. Itu memang 4 kali lipat adalah bagian dari hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi. Dan memang pada saat itu ya hidup itu relatif simpel ya. Jadi apa tuh yang biasanya tuh dilakukan oleh orang waktu membayar kembali? Ya memang dalam bentuk-bentuk seperti misalkan hasil bumi atau hasil ternak. Karena itulah kira-kira konteks kehidupan saat itu. Nah, di zaman sekarang memang lebih sulit lagi, karena hidup lebih kompleks lagi. Tapi terpenting adalah kita berkeinginan dan kita bertekad membayar kembali kerugian yang telah kita timbulkan. Sekurang-kurangnya senilai yang memang sekarang itu, hal itu tersebut atau hal-hal itu tuh sekarang bernilai. Jadi misalkan sesuatu yang kita telah lakukan, misalnya kita menipu orang, mengambil uang orang. Ya, misalkan kita itu menipu uang orang pada waktu dolar itu hanya $2.000 per dolar. Nah, sekarang kita tahu sudah naik 4 kali lipat. Nah, sudah tentu waktu kita bayar balik, kita tidak berkata, oh karena dulu saya itu tuh tipu kamu, waktu uang masih segini, ya sekarang saya bayar kamu ya sama segitu juga. Oh tidak, senilai sekarang ini nih berapa. Jadi dengan kata lain mesti ada keadilan. Kalau kita mulai menghitung-hitung dalam membayar kerugian yang telah kita timbulkan, sedikit banyak itu memang membuktikan kita belum sepenuhnya bertobat. Orang yang sepenuhnya bertobat tidak lagi memikirkan untung rugi, tidak lagi memikirkan haknya. Dia akan sedia untuk melepaskan haknya, sebab dia tahu dia telah berbuat salah kepada orang. Ya, itu masalahnya Pak Paul. Kita mau mengembalikan ini, tetapi kan kita mesti berunding dengan pasangan kita lah. Untuk meyakinkan pasangan ini kan bukan sesuatu yang mudah juga. Maka kita memang harus berkata kepada pasangan kita bahwa
Tuhan akan dapat mencukupi kita kembali. Kita jangan takut bahwa karena kita sekarang kehilangan sejumlah harta atau sejumlah uang gara-gara kita membayar kembali kerugian yang telah saya timbulkan, maka nanti kita akan menjadi kelaparan atau apa. Tidak, kita mesti mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Nah, saya bacakan di 2 Korintus 7 ayat 10 ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi inilah yang kita harus angkat kepada pasangan kita. Bahwa Tuhan menghendaki, ya, duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Jadi kita benar-benar berubah. Kita mesti bayar kembali apa yang telah kita rusakkan atau kita ambil dari orang lain. Ya, sebaliknya Pak Paul, kalau justru kita yang menjadi korban penipuan orang atau hati kita dilukai oleh orang, apa sikap kita yang sebaiknya Pak Paul? Nah, sudah tentu apabila kita adalah orang yang dilukai, ya, kita harus memberi pengampunan. Ketika ia meminta pengampunan dan menunjukkan pertobatan. Ini saya mau garis bawahi penting ya, sebab kalau orang yang bersangkutan tidak meminta pengampunan, tidak menunjukkan pertobatan, berarti memang dia tidak meminta pengampunan dari kita. Nah, firman Tuhan di 2 Korintus 2 ayat 6 menasihati, bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Nah, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang yang telah dilukai, ditipu atau apa oleh orang yang telah berdosa. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita yang telah dilukai, ampuni. Justru bukan hanya ampuni, Tuhan berkata, hibur dia, supaya jangan dia binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi itulah yang Tuhan minta dari kita, pihak yang dirugikan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menebus kesalahan masa lalu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.